Deklarasi dukungan terhadap pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden tahun 2024 mendapat sambutan hangat di Pulau Dewata, Bali. Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristianto menerima dengan tulus dukungan dari keluarga besar alumni Angkatan Muda Muhammadiyah atau AMM Bali pada Sabtu 4 November 2023 di Denpasar. Acara tersebut dihadiri juga Ketua DPD PDIP Bali yang juga Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud di Bali, Iwayan Koster, Ketua DPW Partai Perindo Bali, Komong Purnama, Sekretaris DPD Partai Hanura Bali, Gedewi Rajaya Wisna, dan perwakilan DPW PPP Bali, Sairin. Deklarasi dukungan tersebut disampaikan Koordinator Forum Komunikasi AMM Bali Iwan Syanasution dengan 6 poin dukungan. Dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kami keluarga besar alumni Angkatan Muda Muhammadiyah Bali dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim menyatakan: 1. Mendukung pemerintah untuk dapat mewujudkan pilpres yang jujur, berkualitas, aman dan damai, menjunjung nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Mendukung Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD sebagai calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024-2029. 3. Meminta kepada Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD apabila terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024-2029 agar berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam merawat semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai penjaga toleransi dalam keberagaman beragama, etnik maupun budaya demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa yang damai dan harmoni. 4. Meminta kepada Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD apabila terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia agar berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang berkualitas, serta konsisten dalam implementasi untuk terwujudnya bangsa yang maju dan beradab. 5. Meminta kepada Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD apabila terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia agar berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam meningkatkan fasilitas, kualitas pendidikan yang merata, meningkatkan kesejahteraan guru, pelayanan kesehatan prima tanpa diskriminasi, dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan demi terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 6. Keluarga besar alumni Angkatan Muda Muhammadiyah Bali siap mengawasi dan mengawal visi, misi, dan program menuju Indonesia unggul selama kepemimpinan Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Demikian naskah deklarasi ini kami sampaikan. Selanjutnya, kami keluarga besar alumni Angkatan Muda Muhammadiyah Bali akan menggalang segenap potensi kekuatan untuk memenangkan Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Denpasar, 4 November 2023. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyampaikan rasa haru atas dukungan alumni Angkatan Muda Muhammadiyah kepada Ganjar Mahfud. Hasto juga menegaskan deklarasi ini sebagai dukungan politik yang membangun keberadaban bangsa dan negara. Apalagi dideklarasikan di Bali sebagai pulau spiritual dan keagamaan. Karena itu, ia menegaskan pasangan Ganjar dan Mahfud MD lahir dari tekad yang ditujukan bagi kepentingan bangsa dan negara. Disinggung terkait status keanggotaan Gibran Rakabuming Raka di PDI Perjuangan, Hasto mengatakan Mas Gibran sudah pamit dan mengembalikan KTA ke DPC. Yang selama ini kami juga harusnya itu seperti apa sih Pak dari PDI? Ada aturannya mungkin kalau keluar dari Pak? Ya, Mas Gibran kan sudah pamit dan kemudian
Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan Capres-Cawapres diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. PDI Perjuangan bersama P3 Perindo Hanura sudah mengusung Pak Ganjar, Prof. Mahfud MD. Lalu Pak Prabowo, Mas Gibran kan diusung oleh gabungan partai-partai yang banyak dan besar. Dan kemudian ya ini kan berbeda dengan undang-undang tentang partai politik. Sehingga otomatis ketika seseorang sudah dicalonkan partai lain, ya otomatis KTA-nya nggak boleh rangkap. Jadi sudah. Ya sudah. Berarti bukan kader PDIP lagi. Jadi sudah diselesaikan oleh DPC Kota Solo karena Mas Gibran kan menerima dari KTA dari DPC Kota Surakarta, sehingga Mas Gibran tidak lagi beranggota PDI Perjuangan karena sudah pamit. Ya udah clear. KTA-nya udah dikembalikan ke Pak Rudi. Ya kan sudah pamit kan tidak boleh anggota partai politik ganda. Memangnya karena menjadi anak pejabat lalu boleh KTA-nya 3? Kan nggak boleh, ini undang-undang, ini konstitusi. Ya, jadi pamitnya udah diterima. Pak, ada strategi khusus nggak kira-kira dalam pemenangan Ganjar Mahfud di Bali ini? Karena mengingat juga di 2019 banyak yang menyebut bahwa tingginya kemenangan PDIP karena Jokowi efek. Ya nanti kita lihat, ya kemarin pas datang ke sini Pak Jokowi kan itu mencerminkan suasana kebatinan yang ada di sini. Jadi kami tetap bekerja, fokus kami adalah pemenangan Pak Ganjar, Prof. Mahfud sebagai pemimpin yang baik, visioner, membumi, jujur, keluarganya diandalkan, dan juga pendekar hukum, pembela wong cilik. Ya. Berarti optimis di Bali besar lagi suaranya Pak? Terkait balihonya gimana Pak? Karena ada partai. Balihonya sudah saya sampaikan dalam puisi tadi, dalam pantun. Dan tadi Mas Ikhwan Nasution kan juga sudah melaporkan keheranannya. Pak, mengenai ketua MK Pak yang indikasi bersalah itu Pak gimana Pak? Ya besok kita tunggu keputusan dari Mahkamah yang menangani hal tersebut, Mahkamah Kehormatan MK, dan suara-suara dari masyarakat kan melihat bagaimana hukum direkayasa dengan MK dan kemudian demokrasi mencoba dikebiri. Bahkan media-media asing mengatakan demokrasi mati. Tapi kami tetap optimis bahwa demokrasi sebenarnya kan berada di rakyat. Setelah rakyat memiliki mata hati untuk melihat mana yang baik dan tidak, dan yang benar dengan memperjuangkan pada moral, itu adalah Pak Ganjar dan Pak Ma'ruf Amin. Ini terbukti dengan dukungan yang sangat luas dari Pak Ganjar, Pak Mahfud MD. Maaf saya koreksi. Isu pemakzulan gimana Pak? Ya. Isu pemakzulan Presiden. Bagaimana? Isu pemakzulan. Nah jadi kita ini stabilitas politik tetap penting. Ya, PDI Perjuangan punya komitmen untuk pemerintahan Pak Jokowi dan Haji Ma'ruf Amin ini satu kesatuan loh. Jangan dilepaskan ya untuk dapat menjalankan tugasnya, dan kami mendorong ya di tengah-tengah pertanyaan dari masyarakat apakah Presiden mau netral, kami mendorong agar netralitas itu sangat penting agar demokrasi menjadi lebih berjalan dengan baik, dengan jurdil, sehingga apa yang disuarakan oleh masyarakat kami harapkan dapat didengarkan dengan baik. Pasti tadi menyinggung ini balihonya Kaisang di mana-mana. Itu kan dari laporan, dan tadi juga kami menerima laporan dari pengurus-pengurus partai. Bahkan sudah ada yang menghitung. Karena mengapa itu jadi dilakukan? Karena kemarin kan ada ketidakadilan. Ketika yang diturunkan itu hanya baliho dari Pak Ganjar, Prof. Mahfud MD. Ini kan cermin ketidakadilan. Ini kan politik asal Bapak senang. Itu. Izin hasil survei terakhir Pak, pasangan Ganjar Mahfud gimana Pak? Ya ketika kami Ibu Mega memutuskan Pak Mahfud, pijakannya kan apa yang dibutuhkan rakyat. Jadi elektoral itu seringkali kan berubah-ubah. Demikian pula approval rating. Ibu Mega dalam kontemplasinya berdialog dengan para tokoh melihat bahwa Pak Ganjar dan Prof. Mahfud ini pasangan yang ideal. Karena ada persoalan hukum di tengah rakyat, ada ketidakadilan. Bayangkan hukum di MK saja bisa direkayasa. Bagaimana hukum untuk rakyat? Maka demokrasi harus diselamatkan. Tetapi kami menginstruksikan seluruh pendukung Pak Ganjar, Pak Mahfud agar tetap fokus dengan memperkuat akar rumput. Ya, jangan ikut ya dalam terombang-ambing oleh berbagai ketidakpastian, karena
kebenaran akan menempatkan jalannya sendiri. Keadilan akan menemukan jalannya sendiri. Dan di bawah Pak Ganjar Prof Mahfud, mari kita bangun Indonesia yang lebih berkeadilan. Indonesia yang jauh lebih unggul karena pemimpinnya berkomitmen bagi bangsa dan negara. Ketika pemimpin itu hanya mendasarkan kekuasaan itu sebagai ambisi, apalagi untuk mendapatkan kredit karena sudah 20 tahun nggak dapat kredit, ini berbahaya. Pak, ada tokoh-tokoh lain masuk ke TPN, Pak? Ya, ini sekarang kan sudah bergeser. Jadi dengan manipulasi hukum yang berlangsung secara telanjang, kemudian perlakuan tidak adil dengan menurunkan baliho Pak Ganjar Prof Mahfud MD, maka masyarakat bergerak. Bagaimanapun juga penggunaan kekuasaan itu tidak boleh di dalam pemilu yang jurdil. Ini yang kemudian sehingga TPN itu sekarang meluas dan hidup ya di dalam hati rakyat, hidup dalam pergerakan di RT dan RW yang menggugat berbagai bentuk rekayasa hukum karena cinta paman pada keponakan. Pak, mungkin nggak keputusan MK itu akan menganulir Mas Gibran? Ya kita lihat saja. Harapannya PDI? Ya harapan kita ya sejak awal MK adalah benteng konstitusi. Sejak awal kami berharap MK ini dibangun zaman Ibu Mega, lokasinya dipilihkan di ring satu istana agar ingat tentang sikap kenegarawanan yang harus diambil oleh para hakim Mahkamah Konstitusi. Ketika itu dilanggar, bahkan ada jalan pintas, bahkan pengaduan yang informasinya saja belum ditandatangan tapi diproses, ini menunjukkan suatu jalan pintas yang indikasinya akan mematikan demokrasi. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tentu akan merespon dengan cara apa? Mendukung Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD karena ini pasangan yang lengkap dan Prof Mahfud MD dengan pengalaman yudikatifnya itu menjadi pendekar hukum pembela wong cilik. Target kemenangan nasional, Pak? Apa? Target? Ya dengan dukungan yang sangat luas ini kami bekerja lebih optimis. Target nanti akan secara dinamis dilakukan kalkulasi secara mendalam. Ya. Terima kasih, Pak.